Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Waalaikumsalam, selamat malam. Suara saya Waalaikumsalam, jelas? Bu. Jelas sih, Bu. Jelas ya, oke. Em, ini izin saya tidak menyalakan kamera ya. Teman-teman juga nggak apa-apa, nggak nyalain kamera. Kita diskusi em, untuk ini ini sekelas gabungan sebenarnya sih ya. Jadi semua yang medlit gitu ya, reguler CK dan CS dan bimbingan saya ini saya infokan untuk Zoom hari ini. Nanti bagi teman-teman yang memang belum bisa bergabung bisa melihat rekamannya gitu ya karena saya mau infokan pembahasan bab 1, 2, dan 3-nya untuk persiapan pengumpulan UAS-nya gitu ya. Jadi medlitnya itu adalah bab 1, 2, 3. Saya izin share screen ya biar nggak terlalu malam kita langsung mulai aja. Oke, nah sudah terlihat teman-teman? Ya, ini adalah pedoman 2021 di mana pedoman ini masih digunakan ya, belum ada yang terbaru. Sebenarnya sudah ada yang terbaru tapi masih proses revisi, proses review gitu ya. Jadi kita masih pegang yang 2021 ini. Nah, ini kalian sudah saya kirim ke ketua kelas, nanti minta kalau memang belum diberikan gitu ya. Em, ini harus kalian pegang gitu teman-teman. Di mana di sini ada informasinya bahwa ketentuan-ketentuan penulisan itu apa aja sih gitu. Karena kalau kalian hanya mengikuti skripsi sebelumnya itu ada beberapa yang memang tidak sesuai dengan ketentuan penulisan ya. Contohnya apa? Contohnya seperti ini. Ini saya bahas secara detail agar teman-teman tahu gitu ya untuk penulisannya. Nah, di sini di halaman 17 ya. Nih di sininya 5. Kertas menggunakan HVS ukuran A4 ya, 80 gram. Ya, jadi kebanyakan masih 70 gram. Walaupun untuk proposal skripsi ternyata aturannya itu sudah 80 gram gitu. Karena selama ini proposalnya 70 gram, skripsinya nanti yang udah jadi baru 80. Padahal proposal skripsi sudah menggunakan HVS ukuran 80 gram. Jadi jangan salah-salah lagi nanti ya teman-teman ya. Kemudian jenis hurufnya itu full Times New Roman. Jadi jangan ada yang kalibri sekalipun halaman di paling bawahnya gitu ya. Jadi semuanya pastikan Times New Roman baik itu di daftar isi, kemudian daftar pustaka, penomoran semuanya itu menggunakan Times New Roman gitu ya. Nah, untuk ukurannya di dalam nanti beda-beda tuh ukurannya kayak judul tuh judul di depan di awal ya baik itu di judul cover, kemudian di judul persetujuan, di judul pengesahan. Nah, itu judulnya fontnya 14. Nanti kita akan cek gitu ya, kita coba lagi. Nah, kalau ini huruf yang di dalamnya itu 12. Kalau dia tabel boleh 11 biar rapi. Gitu. Jadi yang penting ini fokusnya jenis huruf New Roman, kemudian ukurannya disesuaikan di bagian mana kalian menulis, begitu ya. Nah, untuk batas pengetikan, margin atasnya 4 cm, kirinya 4, kanan 3, bawah 3. Jadi kalau misalnya kalian buka Word gitu ya, ini ya, di awal seperti ini, kalian langsung masuk ke page layout, kemudian pilihnya page setup, pilih yang ini ya.
Nah, di sini kan sudah ada nih, otomatis nih. Kalian langsung ganti di sini, topnya itu 4, karena atas gitu ya, 4 cm. Kemudian leftnya atau kirinya 4 cm, bawahnya 3 cm, kanannya 3 cm. Jangan lupa pakai CM-nya. Kalau nggak pakai CM-nya nanti jelek gitu ya. Nah, kemudian pilih oke. Baru kalian penulisan, misalkan pengaruh ini ya, kita jadikan Times New Roman. Kemudian kalau untuk judul itu 14, teman-teman ya. Kemudian bold, kemudian di rata tengah gitu ya kalau untuk penulisan judul. Pengaruh misalkan finansial, slack dan kebijakan dividen terhadap kinerja perusahaan. Nah, kalau seperti ini, kemudian misalkan pada studi kasus gitu ya, studi kasus pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Misalkan seperti ini ya. Nah, teman-teman lihat di sini. Kalau untuk judul, ini kan spasinya 1 nih ya. Teman-teman untuk judul spasinya ya pilih di paragraf. Ini bukan multiple, tapi jadiin 1,5. Oke. Nah ini. Kemudian kebijakan dividen itu kan 1 penjelasannya ya. Jadi nggak boleh kepisah nih, nggak boleh kebijakan di bawahnya dividen. Artinya ini kalian turunin ke bawah gitu. Nah, ini jaraknya jauh banget. Oke, kita atur lagi. Ini di blok, kemudian ini dipilih yang paragraf, ya. Kemudian ini di checklist don't add space-nya. Oke, jadi dia otomatis sesuai. Nah, kemudian terhadap kinerja perusahaan. Nggak boleh nih terpisah kinerja perusahaan, berarti kita enter ke bawah. Kinerja perusahaan pada studi kasusnya, ini kita turunin ke bawah. Ya, terlalu panjang. Kalau terlalu panjang, berarti di sini nggak apa-apa, nggak pakai studi kasusnya. Gitu ya. Tapi nanti tergantung si dosen pembimbingnya maunya seperti apa. Kalau ini kan terlalu banyak nih, ya sampai ke bawah banget berapa urutan nih ya. Studi kasus pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, Bursa Efek Indonesia, sektornya gini, ya, atau di eh, BEI misalkan, BEI, misalkan seperti ini ya, gitu teman-teman ya. Jadi penulisan judul yang terpenting ini nih. Kalimat misalkan financial slack itu kan 1, jadi nggak boleh dibawa. Kebijakan dividen itu 1, nggak boleh terpisah. Kinerja perusahaan juga tidak boleh terpisah. Nah, kenapa saya itu lebih lebih apa ya namanya mengarahkan kalian untuk main per sektor? Karena gini teman-teman, kalau teman-teman itu ambil cuma 1 perusahaan, itu kan minimal 10 tahun gitu ya. Nah, pada saat kalian olah data ternyata hasilnya jelek gitu ya, rendah semua signifikannya sehingga tidak berpengaruh semua, sebenarnya nggak apa-apa, nggak berpengaruh semua. Tapi ada beberapa dosen yang dia tuh lebih lebih ke apa ya? Lebih seneng tuh kalau ada yang berpengaruh gitu. Jadi tiga-tiganya misalkan X1, X2, X3 maunya ya uji F-nya itu berpengaruh, wajib berpengaruh. Karena kenapa sebenarnya uji F itu bisa dikatakan dia uji model. Artinya apa? Kalau teman-teman signifikannya di bawah di atas 0,05, berarti model yang kalian pilih itu kurang tepat, teman-teman.
Seperti itu. Jadi kalau misalkan nih X1 terhadap Y tidak berpengaruh, X2 terhadap Y berpengaruh, X3 terhadap Y berpengaruh. Saya jamin uji F-nya itu pasti modelnya bagus. Signifikannya pasti dikurang dari 0,05, artinya berpengaruh secara simultan, gitu ya. Nah, kemudian di sini ya, kita lanjut lagi. Nah, ini spasinya menggunakan dua spasi murni. Ini khusus untuk isi dari bab-babnya, gitu ya. Di sini nih, dua spasi murni multiple. Tapi kalau yang lainnya, ya nggak semuanya multiple gitu. Jadi jangan langsung di kontrol A, kemudian spasinya dua, enggak. Jadi kayak tadi tuh judul, ternyata dia hanya 1,5 gitu ya. Nah, ini setiap bab. Nah, mungkin kalau kalian baca di sini secara pelan-pelan, nah itu pasti nanti paham. Ini ada contohnya juga seperti ini gitu ya. Bab 2 tinjauan pustaka, landasan teori, 2.1.1 manajemen, baru nanti dijelasin manajemen. Langsung ke manajemen keuangan boleh juga gitu ya, manajemen keuangan. Atau kalian mau ngikutin grand teori, misalkan teori apa sih yang mendasari penelitian kalian, X1 terhadap Y apa teorinya, X2 terhadap Y apa, itu boleh gitu ya. Jadi nanti tergantung pada saat bimbingan. Nah, kemudian di sini ini ya, aturan dalam penulisan ilmiah. Di mana kalau teman-teman sudah menggunakan angka 1, selanjutnya itu adalah A. Jika sudah digunakan A, selanjutnya adalah satu dalam kurung, tutup kurung gitu ya. Setelah tutup kurung, A tutup kurung. Setelah misalkan semua sampai A tutup kurung digunakan, satu buka kurung tutup kurung. A buka kurung tutup kurung. Kayak gitu ya. Ini penulisan karya ilmiah tuh seperti ini ya urutannya. Jadi nggak boleh tuh kalau misalkan teman-teman udah satu data penelitian, yang kedua muncul lagi angka 1 di dalam eh, bab subbab tersebut, itu nggak boleh. Jadi harus urutannya seperti ini, gitu ya. Nah, kemudian untuk kutipan, nah kutipan ini bisa langsung ya kutipan menggunakan catatan dalam body note, jadi nggak di bawah gitu ya. Kemudian di sini kalau pengarangnya lebih dari satu bisa pakai at atau al gitu ya. Kemudian di sini, jika teori atau pendapat atau pernyataan dikutip secara utuh, maka penulisnya meliputi nama belakang pengarang, tahun terbit, nomor halaman, dan menggunakan tanda kutip seperti ini, gitu ya. Dan ditempatkan di awal kalimat. Nah, tanda kutip ini itu akan membantu kalian pada saat Turnitin itu nggak akan kena teman-teman, gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman pakai tanda kutip di depan, itu rata-rata tidak terkena Turnitin. Nah, saran saya teman-teman itu pakai aplikasi, misalkan Mendeley atau EndNote atau eh, Zotero yang gratis ya. Mendeley juga gratis kok. Nih, saya kasih lihat kalau dia pakai Mendeley itu seperti apa gitu ya. Itu pasti akan membantu teman-teman banget gitu kan dalam menulis. Nah, contohnya seperti ini. Oke, kita enter dulu. Nah, ini ya. Misalkan eh menurut dulu ininya 14, kita ganti 12, ini bold, ini rata kanan rata kiri gitu ya untuk penulisannya. Jangan sampai tuh karena masih banyak ternyata rata kanan kirinya tidak diperhatikan sehingga ya berantakan gitu pada saat proposal skripsi. Itu harusnya tidak terjadi ya teman-teman, apalagi dua proposal gitu ya. Nah, ini kita di sini misalkan menurut ya. Kemudian kita pilih reference, insert citation, ya, ini kalau di go to Mendeley. Nah, misalkan ini saya mana ya? Misal
Ini yang ini misalkan ya Sugiono, terus Sitasi. Nah, menurut Sugiono, metode kuantitatif adalah, nah, nih ya. Jadi kalian gunakan Mendeley. Nih. Terus pada saat kalian sudah menggunakan Mendeley seperti ini, gitu ya. Nah, kan kalian nanti bikin tuh daftar pustaka di paling bawah gitu kan ya. Kalau daftar pustaka berarti kan adanya di tengah gitu. Nah, biar dia tidak, kan kadang-kadang gini, kalau kalian, bentar ya, masih ada yang join-join. Ini sampai 100 doang, kalau sudah 100 nggak bisa masuk, mohon maaf ya. Nih, ini kalau misalkan gini teman-teman, kalau kalian itu nulis, kadang-kadang kan yang di bawah itu kan ikut ke bawah gitu kan ya. Nah, kalau misalkan kalian mau itu nggak terjadi, kalian bisa langsung ditaruh dulu spasinya di depan kalimat yang untuk di halaman berikutnya, pilihnya pay layout, kemudian pilih break, pilihnya next page. Otomatis dia di bawah. Sehingga pada saat teman-teman itu nulis panjang kali lebar gitu ya, misalkan gini. Gini ya, tulis gitu kan, penulisannya banyak. Kan dia kan di bawah nih sini. Dia akan otomatis turun tuh di halaman di awal di atas lagi. Jadi nggak akan ada terjadi di sini nih, gitu kan? Dia otomatis di halaman berikutnya, gitu. Jadi jangan sampai itu juga simple tapi banyak yang masih salah-salah gitu. Jadi ini di next pack up ya, pack setup ya di sini ya. Break, kemudian next page ya di sini. Otomatis dia nanti kalau kalian nulis lagi dia ya udah pasti di atas, nggak akan di tengah-tengah sini, nggak akan berantakan penulisannya, gitu ya. Nah terus saya hapus lagi di daftar pustaka ya di sini. Kemudian daftar pustaka teman-teman itu di sini pengaturannya kanan kiri gitu ya, rata kanan kiri. Kemudian di sini langsung reference, insert bibliografi. Nah, otomatis dia akan muncul, teman-teman. Jadi, teman-teman nggak usah capek-capek untuk nulis manual. Kalau nulis manual, pasti itu ada kemungkinan salahnya. Terus misalkan mau tambahin lagi gitu kan, sedangkan menurut gitu ya, kalian insert lagi citation, kemudian go to Mendeley. Misalkan apa nih ya, pertumbuhan misalkan. Kita citasi. Ini karena dia bareng-bareng jadi add all gitu ya. Pertumbuhan aset merupakan. Nah, otomatis di sini di daftar pustakanya dia langsung otomatis muncul, teman-teman. Jadi nggak usah lagi kalian nulis capek-capek gitu. Cuma PR-nya apa? PR-nya karena dia otomatis, dia itu harus diperbaiki rata kanan kirinya. Nah, berarti kalian blok, kemudian kanan kiri, rata kanan kiri. Nah, ini PR-nya. Gitu ya. Nih, jadi rata kanan kiri. Terus kalau kalian lagi tambahin lagi nih di sini, ya, apalagi menurut
Kamu duluan aja. Udah lagi nih. Oke, nah ini ya. Ini kita lihat. Menurut siapa? Bentar ya. Ya. Nah, ini misalkan menurut siapa lagi, kita insert lagi. Nah, jadi teman-teman nanti install ya, install Mendeley itu ada beberapa kali. Yang pertama install Mendeley-nya dulu, kemudian setelah install Mendeley disambungkan dengan si Word tersebut sehingga pada saat reference itu muncul Mendeley-nya gitu ya. Nah, ini Fahmi misalkan citasi, dia otomatis di bawah itu akan muncul teman-teman di daftar pustaka tuh. Tapi PR-nya ya dia akan balik lagi ke semula. Jadi gak apa-apa di akhir aja teman-teman melakukan rata kanan kirinya gitu. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita balik lagi ke penulisan. Nih penyajian tabel. Nah, kalau ke, tabel gitu ya. Misalkan bab 1 berarti kalian tulis misalkan tabelnya yang pertama berarti 1.1. Artinya apa kalau 1.1? Tabel ke 1 di bab ke 1. Gitu. Nanti ada lagi tabel yang kedua berarti di bab 1 berarti 1.2 gitu ya dan seterusnya. Kalau di bab 2 berarti tulisnya tabel 2.1. Artinya apa? Di bab 2 tapi tabelnya yang pertama. Nanti ada lagi tabel ini keterangannya adanya di atas. Jadi jangan di bawah, teman-teman. Ini contohnya ya, saya buka contoh skripsi. Sekalian saya nanti infoin apa sih bedanya kalau misalkan banyak perusahaan sama satu perusahaan gitu ya. Nanti saya kasih lihat ini bedanya. Oke, nah ini yang satu perusahaan nih pengaruh return on equity. Bu itu kok boleh? Kenapa saya nggak boleh? Gini teman-teman, kalau ini kan udah lama nih, yang tahun kemarin kan. Nah kalau yang sekarang itu kan dari Prodi memang tidak memperkenankan bahwa eh, variabelnya itu yang jenuh gitu. Jadi jangan sampai di perpustakaan tuh kalau sekarang kan jangan sampai apa ya nanti di prodi itu ditolak gitu jangan jenuh nanti kalau misalkan kalian ke perpustakaan kan dari ujung ke ujung sama persis kan juga bingung juga gitu ya nah makanya saran saya cari variabel yang masih jarang diteliti di Unpam sih terutamanya walaupun di kampus lain tuh sebenarnya udah banyak yang neliti tapi di Unpam itu masih jarang itu ya kan kemarin sudah saya kasih tuh beberapa variabel variabel-variabelnya gitu ya. Terus ini ya, nih pengaruh earning per share dan price earning ratio terhadap harga saham pada PT Ciputra. Ini skripsi, bedanya di sini ya. Kalau nih kita langsung cek eh, contohnya. Kalian bisa lihat di paling bawah itu ada contohnya teman-teman di sini ya. Ini contohnya, nih ya. Ini judul. Ini Times New Roman 14 gitu kan. Kemudian ini kalau nanti kamu bikin tugas saya, boleh tulis proposal skripsi gitu kan. Sehingga nanti tinggal di semester 7-nya itu tinggal penyempurnaan seperti itu ya. Jadi bisa digunakan tuh untuk sempro. Sempro nggak bingung lagi. Makanya ya udah apa judulnya biar saya coba kasih masukan kayak gitu. Nah, untuk ukuran logonya itu 5 cm kali 5 cm. Jadi jangan sampai
besar, terlalu besar atau lebih terlalu kecil. Nah, itu jangan sampai. Di sini pilihnya ditulis, jangan disusun. Karena kemarin Sempro juga masih ada yang ditulisnya disusun oleh, padahal bukan disusun, tapi sekarang tuh ditulis oleh, nama kalian huruf besar semuanya, kemudian NIM-nya. Nah, ini lihat, perhatikan. Jarak antara ditulis dengan nama kalian itu adalah 1,5 spasi. Sedangkan jarak nama kalian ke NIM itu jaraknya 1 spasi. Nah, itu bedanya ya. Di sini program studi manajemen, program sarjana seperti ini ya. Program studi manajemen, program sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang Tangerang Selatan 2025. Nah, ini kan cover depan nih. Cover depan, ini cover dalam. Ya, cover dalam. Jadi penulisan judul ini harus konsisten antara cover depan, cover dalam, kemudian lembar persetujuan, lembar persembahan. Nah, itu harus sama, konsisten gitu ya. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana manajemen ini adanya di skripsi. Kalau proposal skripsi nggak perlu ada ini, gitu ya. Nah, kemudian ini motonya bebas. Ini ada lembar persetujuan, ini sama ya penulisannya. Nah, ini kebetulan saya jadi penguji di sini ya. Ini pembimbingnya Pak Waluyo. Kemudian di sini atas nama Ketua Program Studi Manajemen Program Sarjana Kepala Bagian Administrasi. Nah, kalau kalian keuangan itu atas namanya ke Kepala Bagian Administrasi. Tapi kalau kalian temennya misalkan hanya pemasaran itu ke Wakaprodi. Kemudian kalau SDM itu ke Pak Iman Syatoto Sekprodinya. Kalau keuangan saat ini ke Kepala Bagian Administrasi Bu Fauzia. Nah, kemudian lembar pengesahan. Lembar pengesahan di sini jangan diisi dulu, teman-teman. Jadi pada tanggal titik-titik-titik dan menyatakan titik-titik-titik. Jangan diisi dulu. Ya, jangan diisi dulu. Di sini pembimbing menyetujui nama penguji. Nah, kan kalian belum tahu nama pengujinya. Ya udah dikosongin aja, dititik-titikin aja. Penguji 2 juga dititikkan. Nah, di sini Ketua Program Studi Manajemen Program Sarjana, gitu ya, Bu Efrianti. Nih, NIDN-nya jangan sampai lupa. Ini banyak banget nih yang salah nih. Nih, CA ini nggak di C titik A, tapi CA titik, gitu ya. Ini udah sampai beberapa kali, gitu ya, mahasiswa. Nah, terus halamannya, pada saat halaman ini, ya dari awal cover dalam, nih, sampai dengan nanti daftar isi, daftar tabel, daftar gambar itu pakainya Romawi gitu ya. Tapi pada saat masuk ke bab 1 itu angka 1 jangan nerusin gitu. Jadi angka 1 mulainya. Ya, ini lembar pernyataan ditandatangani di atas materai menyatakan bahwa kalian itu memang buat sendiri nggak dibuatin. Terus daftar riwayat hidup, kemudian lembar persembahan. Nah, ini lembar persembahan ini terserah buat buat siapapun gitu kan ya. Boleh buat keluarga, buat saudara, buat siapapun kamu terserah di sini, bebas selain akademisi gitu ya. Jadi teman-teman seperjuangan, kemudian pacar kalian, mantan kalian terserah mau ditulis di situ boleh. Gitu. Tapi kalau di kata pengantar itu nggak boleh. Kata pengantar itu diisi untuk para akademisi gitu ya. Nah, untuk abstrak sendiri ini di sini maksimal 250 kata. Jadi nggak boleh lebih. Kalau lebih berarti dikurangin. Yang menjadi perhatian wajib ada tujuan ya, tujuan penelitian, wajib ada metode yang digunakan dan hasil. Nah, itu ya. Jadi ada tiga poin yang paling penting. Kalau misalnya ditanya abstrak itu apa, ya inti dari penelitian yang berisikan tentang tujuan, metode, dan hasil penelitian. Ya. Nah, kemudian di sini kata kuncinya ini dipisahnya harusnya bukan koma nih, tapi titik koma, teman-teman. Gitu ya, titik koma. Seperti pedomannya di sini, pemisahnya antara variabel di kata kunci itu harusnya titik koma. Nah, ini ya titik koma, titik koma. Jadi bukan koma aja. Ya, jadi tidak ada dan atau di sini hanya variabel yang kamu teliti apa X1, X2, X3, Y gitu ya. Nah, kemudian di sini bahasa Inggrisnya.
Ini kata pengantar ya, kata pengantarnya. Yang pertama itu ketua yayasan pastinya. Kemudian yang kedua rektor. Yang ketiga, nah ini sebenarnya nggak apa-apa, nggak dicantumkan si Warek satu. Langsung ke dekan sesuai pedoman skripsi boleh langsung ke dekan, kemudian ke kaprodi, ketua program studi. Kemudian ini juga nggak apa-apa kalau nggak ada gitu ya, langsung ke dosen pembimbing, kemudian dosen penguji, seluruh dosen dan semua pihak yang membantu, gitu ya. Baru eh, Tangerang Selatan ini nama kalian. Nah, daftar isi, lihat ya dari judul sampai dengan daftar lampiran dia Romawi. Nah, ini rapi nih. Jadi pakai otomatis ya teman-teman. Pastinya teman-teman udah bisa lah ya untuk yang penggunaan heading, kemudian insert table of contents. Nah, itu pasti udah mengerti ya. Itu banyak juga di YouTube kalau misalkan mau dicek. Kemudian masuk ke bab 1, ini angka 1 dan seterusnya gitu ya. Ini rapi nih dia. Jadi jangan sampai nggak rapi teman-teman. Ya, ini kan ini otomatis nih di tab gitu ya langsung. Terus metode penelitian dan seterusnya ini daftar isi, kemudian daftar tabel juga ditulisnya rapi ya nih. Ini paling rapi makanya saya jadikan contoh gitu ya. Ini rapi dia urutannya apa kanan kirinya gitu kan kita juga enak ya sebagai penguji melihat seperti ini rapi gitu ya. Daftar gambar, kemudian ini grafik-grafik, struktur organisasi, lampiran. Nah, lampirannya ada lampiran. Nih yang perlu diperhatikan, laporan keuangan itu wajib dilampirkan, teman-teman. Ya, jadi jangan sampai nggak dilampirkan. Untuk tugas UASnya perlu cantum. Oh, nggak usah. Kalau tugasnya nanti langsung aja bab 1, 2, 3. Ini sekedar informasi buat pengetahuan kamu pada saat nanti kalau sempro itu kan juga belum ada moto juga nggak apa-apa gitu ya. Ini untuk informasi dulu saja. Oke, kemudian masuk ke bab 1 pendahuluan ya. Ini kalian latar belakang. Nah, latar belakang ini teman-teman itu em, nggak usah terlalu banyak nggak apa-apa, tapi dia to the point gitu ya. Jadi kalian tuh ngejelasin masalahnya dulu nih. Masalahnya kan adanya di Y. Kamu jelasin ada apa sih Y itu? Nah, kalau di sini kan dia Y-nya harga saham. Jadi dia harga saham dijelasin sama si penulis gitu ya. Si penulis dijelasin, kemudian boleh ditampilkan eh, data empiris. Nah, kalau kayak gini nih namanya data empiris, teman-teman. Ya, ini langsung dari laporan keuangannya. Nah, ini keterangan tabel, artinya kan tadi ya, bab 1, tabel pertama, data earning after tax dan total equity PT Ciputra Development Tbk periode dalam apa? Betul, tulis dalam jutaan kah, dalam ribuan kah, dalam rupiah kah, ditulis di sini. Ya. Kemudian perhatikan ini. Ini jangan kalau kalian itu langsung dari Excel di copy, biasanya titik ini koma karena dia kan pengaturannya bahasa Inggris. Nah, kita ngikutin aja karena kita di Indonesia, jadi titik ini untuk nominal, teman-teman. Jadi kalau misalkan di laptop kalian itu Excelnya koma, ya ganti aja jadi titik di sini. Gitu. Karena nanti kalau kalian koma itu akan saru pada saat nanti hasil di SPSS-nya atau di hasil EViews-nya gitu ya pada saat di apa namanya dijelaskan gitu diberi penjelasan, nah itu nanti akan eh, ngaruh gitu ya. Nah ini jadi di sini titik. Nah ini kan dalam jutaan rupiah, sebenarnya kan kalau dalam jutaan rupiah ada nolnya 6 di belakang. Kalau nggak dicantumin nggak apa-apa, tapi diinfokan dalam jutaan rupiah. Kalau nggak ada infonya dalam jutaan rupiah, orang akan memikir
bahwa oh ternyata Ciputra earning after tax-nya hanya Rp849.000 gitu kan, Rp382, kok kecil banget gitu. Makanya ditulis dalam jutaan rupiah ya. Ini tahun, kemudian nah ini data ini dari laporan keuangan teman-teman. Jadi eh, bab 1 itu kan kita menampilkan data empiris. Nah, dari sini kalian tuh bisa tuh lihat jarak perbedaan antara yang tertinggi sama yang terendah, kalian bisa tuh dijadikan fenomena gitu ya. Ini ada grafiknya, kalau keterangan gambar itu adanya di bawah. Bedanya di situ. Terus kalian boleh dijelasin lagi gitu kan ya. Nih misalkan nih di penjelasannya gini, berdasarkan tabel 1.1, gambar 1.1, gambar 1.2 gitu kan, dapat dilihat bahwa data EAP gitu ya, earning after tax PT Ciputra, titik terendahnya di mana? Gitu dijelasin. Hal ini apa sih, kenapa kok bisa dia rendah di tahun tersebut gitu kan, dicari tahu. Di sini kan dijelasin hal ini dipengaruhi oleh kebijakan ketat loan to value dari Bank Indonesia yang menaikkan uang muka minimum kredit kepemilikan rumah hingga 30%. Kebijakan ini membuat penjualan rumah melambat dan berdampak langsung pada penurunan laba bersih perusahaan properti seperti PT Ciputra. Sebaliknya pada tahun 2021 itu yang paling tertinggi gitu. Jadi kamu jelasinnya nggak usah ini naik, ini turun. Misalkan tahun 2012 terjadi kenaikan, 2013 terjadi kenaikan, 2014 terjadi kenaikan. Nggak usah gitu teman-teman. Ya jadi langsung aja poin tertinggi yang mana, kenapa, cari beritanya. Terendah kenapa, ada apa di tahun itu. Kenapa bisa kok terendah banget sih gitu si Ciputra, kan udah jelas nih bahwa ternyata ada kebijakan dari Bank Indonesia bahwa uang mukanya wajib 30%, otomatis kan itu berdampak pada saat penjualan rumah gitu, karena 30% kan lumayan kalau harga rumahnya 1 M, 30%-nya berapa gitu ya, 300 juta kan gitu ya. Nah terus sebaliknya pada tahun 2021 ternyata paling tinggi nih ya, sebesar 2 triliun ya, karena kan juta belakangnya ya. Meningkat signifikan akibat pemulihan sektor properti pasca pandemi COVID-19. Insentif fiskal seperti PPN ditanggung pemerintah, suku bunga rendah, serta pelonggaran syarat kredit menjadi pendorong kuat peningkatan penjualan produksi residensial Ciputra. Boleh dicantumin sumber beritanya gitu ya. Beritanya dari mana? Cantumin di sini. Jadi nggak harus dari laporan keuangan aja, kamu cari. Makanya saya bilang terendah itu kenapa? Coba cari beritanya pada saat tahun itu terjadi apa. Terus tertinggi, kenapa bisa tahun itu properti itu tinggi? Cari tahu masalahnya apa gitu ya. Jadi teman-teman bisa baca-baca berita gitu. Terus di sini ada lagi ya, dijelasin lagi laba bersihnya, dilihat lagi terendah tertingginya gitu kan. Nih, kemudian di sini harga sahamnya juga cek, lihat tertinggi terendahnya gitu kan ya. Itu boleh teman-teman seperti itu. Jadi fokus mana nih jarak yang terbesar atau yang tertinggi atau yang terendah, itu boleh. Itu cari fenomenanya gitu kan. Itu boleh teman-teman ya. Nah, kemudian baru berdasarkan ini latar belakang hasil analisis itu namanya fenomena gitu ya. Tapi kalau misalkan research gap, kalau kalian boleh juga cantumin di bab 1. Misalkan penelitian sebelumnya meneliti variabel A, B, C, A, B terhadap Y, misalkan gitu. Peneliti kedua eh, meneliti tentang pengaruh B, C, gitu kan, terhadap Y. Nah, kamu menelitinya pengaruh A, B, C terhadap Y. Jadi ada perbedaan, ada gap di situ, perbedaan variabel antara si peneliti A, si peneliti B itu belum ada yang digabungin. Nah, kamu itu mengisi gapnya. Jadi beda dari yang lain bahwa oh ternyata peneliti A tuh cuman A B doang loh, variabel A B gitu kan. Peneliti 2 cuman B C. Nah, kalian meneliti pengaruh A B C terhadap Y. Itu mengisi gap atau kesenjangan dari dalam penelitian gitu ya.
Nah, kemudian rumusan masalah di sini boleh ditulis apakah terdapat pengaruh X1 terhadap Y pada PT apa, X2 terhadap Y, dan seterusnya. Tujuannya juga sama gitu ya. Manfaat penelitian ada manfaat teoritis bagi penulis, kemudian manfaat praktis. Nah, ini sebenarnya A, B ini bisa satu nih teman-teman, karena kan belum ada. Harusnya ini satu nih. Ya, satu, dua, manfaat praktis, satu, dua gitu ya. Seperti itu. Nah, bedanya apa? Kalau skripsi kalian gak ada sistematika penulisan. Kalau proposal itu ada. Ya, saya kasih contoh proposal. Mana proposal? Nah, ini ya proposal. Bedanya di bab satu ini. Hmm, ini apa ya? Nomor satu. Ini juga nggak ada ya. Harusnya ada sistematika nih teman-teman. Beberapa yang nggak ada tuh. Ya, sistematika, bentar saya coba cari yang contohnya yang benar ya. Hmm. Iya, ini juga ini bimbingan saya nih. Ini juga bimbingannya cepat karena dia ngertinya cepat. Jadi saya bimbingnya nggak terlalu detail gitu ya. Saya akan menyesuaikan kalau menurut saya mahasiswa itu sudah paham, sudah ngerti itu nggak akan saya banyak komenin gitu, nggak akan saya banyak kasih tahu. Tapi kalau misalkan dia belum paham, baru Sini saya akan sini. jelasin secara otot. Ini udah lama ya teman-teman ya, Oh, sini 2022. deh, boy. Ini, Awas tuh ya minta duit lu. oke Gue bentar. Ini. gue lagi zoom, boy. Nah ini ya sistematika penulisan. Di sini bisa dilihat sistematika penulisan ada bab satu ngejelasin tentang apa, bab 2 ngejelasin tentang apa, bab 3 menjelaskan tentang apa, ya bab 3 di sini metode penelitian. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai jenis penelitian, tempat dan waktu. Bab 4 sorry ini cuma sampai bab 3 aja ya karena ini sistematika penulisan kan pada saat sempro. Sempro itu kan bab 1, 2, 3 aja gitu ya teman-teman. Oke, terus di sini kita balik lagi. Sorry. Kita hapus biar nggak salah. Nah ini ya. Bab 2 tinjauan pustaka. Nah ini dia pakai grand teori. Grand teorinya itu signaling teori. Nah kalau kayak gini nggak apa-apa. Ini namanya teori dasar, teman-teman. Gitu ya. Jadi teori signaling pertama kali dicetuskan oleh Michael Spence yang menyatakan bahwa pihak pengirim atau pemilik informasi memberikan suatu isyarat atau sinyal berupa informasi yang mencerminkan kondisi suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pihak penerima. Menurut Brigham dan Houston gitu ya, 2019 teori signal adalah suatu. Nah, ini boleh dijelasin. Ini namanya grand teorinya, teori dasar. Pasti kalau teori teori dasar itu tua ininya tanggalnya, apa tahunnya gitu ya. Nah, baru dia masuk ke middle teori. Middle middle teorinya apa? Manajemen keuangan. Dia ngejelasin manajemen keuangan itu apa, ya, tujuan dan seterusnya. Itu namanya middle. Nah, kemudian applied teorinya apa? Applied teorinya adalah variabel-variabel nih rasio keuangannya. Variabel apa aja sih? Walaupun kalian cuman variabelnya nggak semua, tapi dijelasin rasio likuiditas, rasio profitabilitas dan seterusnya.
Kemudian yang perlu diperhatikan ini adalah penulisan rumus ya teman-teman. Saya udah pernah beberapa di kelas sudah saya infokan bahwa penulisan rumus sama dengan ini wajib sejajar dengan garis pembagi. Ya, jangan manual. Kalau manual kalian nanti repot. Caranya seperti apa? Caranya gini teman-teman. Ya, misalkan return on asset. Terus jangan lupa kalau return on asset itu kan dia bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris atau bahasa asing ya, semua bahasa asing itu dicetak miring. Gitu ya. Kemudian kita insert, kemudian pilihnya equation, kemudian pilihnya fraction, pilih yang atas bawah. Kalian tulis sama dengan, ini kan di sini laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Itu ya. Ini jangan miring. Oke. Nah, jadi dia sejajar nih teman-teman. Sejajar dengan garis pembaginya. Gitu ya. Terus kalau mau dikotakin gimana? Boleh insert, boleh shape kemudian ini ya di sini. Di kotak ini kita gini. Ini jangan biru tapi dia putih aja. Gitu ya. Putih biasa. Nah, kan gini rapi. Jadi nggak repot gitu ya teman-teman, nggak jangan manual gitu. Kalau misalkan di kotakkan seperti ini juga bisa sih. Ini di blok ya. Kemudian bisa pakai text box gitu ya, biar rapi itu juga bisa. Gitu. Jadi ada beberapa cara gitu. Yang penting intinya sama garis pembagi ini jangan tidak sejajar gitu ya. Oke, sebelumnya ada yang mau ditanya nggak? Dari sini dulu deh, tanya jawab dulu. Ada yang mau nanya nggak? Boleh. Atau masih bisa diikuti atau gimana teman-teman? Gimana? Lanjut atau ada yang mau bertanya dulu? Boleh, silakan. Tuh, hap. Ada hap. Ada hap. Kita lanjut. Gimana? Mana suaranya? Masih ada orang kah? Lanjut, Bu. Oke, kita lanjut ya. Belum ada pertanyaan ya. Nanti boleh ditulis di chat juga kalau misalkan mau bertanya. Ya, sebentar. Apa? Bentar dulu. Nanyanya. Iva sebentar dulu. Ini dulu nih. Ini nih, Iva. Ada tisu. Oke, bentar ya. Oke, kita lanjut di sini. Terima kasih ya. Oke, kita lanjut di sini. Nih ya. Ini kalau untuk bab 2 sepertinya sih sama aja ya semuanya ya teman-teman. Jadi tidak berbeda dan biasanya nanti di Turnitin itu bab 1, 3, 1, 4, 5 ya. Yang diturnitin ya. Nah ini lanjut kita ke penelitian terdahulu. Ya, ini di bab 2 nih. Teori semua di bab 2 ya. Jadi teori itu nggak ada di bab 1 ya teman-teman ya. Jadi harus di bab 2. Pengertian-pengertian.
Makanya bab 1 itu nggak terlalu banyak lembarnya. Nah, ini perhatikan penelitian terdahulu. Tabel adanya di atas gitu ya. Kemudian di sini nomor, nama peneliti, judul peneliti, metode peneliti, hasil peneliti. Sebenarnya untuk kolom ini memang tidak ada dipatenkan harus apa. Tapi yang jelas harus ada nama peneliti, judul peneliti, hasil peneliti. Di sini kadang nanti ada yang persamaan perbedaan, itu nggak masalah gitu ya. Yang penting ada nama peneliti. Nama peneliti itu bukan hanya namanya aja, tapi ada judul nama jurnalnya di sini. Ya, nama jurnalnya, kemudian tahunnya, kemudian volumenya kalau ada itu boleh di sini. Nah, untuk tabel ini penulisannya boleh 11 size-nya, teman-teman. Jangan sampai ini misalkan gini, kuantitatif, tifnya di bawah. Nah, itu kan kurang rapi. Jadi harus dirapiin gitu ya. Terus jaraknya ini boleh single, teman-teman. Jadi jangan multi. Kalau multi kan jaraknya begini nih, jauh. Nah, kalau tabel itu single, satu. Jaraknya, spasinya satu. Terus kalau dia terpisah nih, tabelnya harus dimunculin lagi judulnya di atas, teman-teman. Ya, jadi nggak boleh nggak dimunculin lagi. Caranya kan udah pernah ya di kelas ya, saya pernah infokan gitu ya. Jadi contohnya di sini nih. Tabel mana tabel? Kita coba cari tabelnya. Nih, ini kan kita atur dulu ya. Nah, ini ya. Hmm, oke. Ini tabelnya. Nanti kalian di blok dulu judulnya gitu ya. Setelah di blok, terus kalian pilih klik kanan, pilih tables property, pilih row-nya ininya di checklist, repeat as header row at the top to each page. Ya, jadi di sini di checklist. Kalau teman-teman yang awal itu nggak akan ke checklist. Pada saat teman-teman checklist, dia akan muncul di bawahnya otomatis gitu ya. Nah, ini kenapa dia nggak muncul? Ini agak berantakan nih penelitian terdahulu, makanya ini saya koreksi gitu kan, bahwa kalau ini seperti begini nih, itu agak susah dimunculkan gitu ya. Otomatis ini jangan ada di perbedaan begini gitu ya. Jadi langsung aja variabel pembedaan. Nanti aja. Kamu aja makan. Itu nasi. Iya, Ya udah makan. Lah, udah. Dikit banget. Nah, ini ya saya coba kita copy. Terus ini paste gitu ya. Ini kita hapus dulu nih. Ini agak berantakan, ini yang saya komenin bahwa jangan kayak gini gitu kan ya. Nggak kayak gini penulisannya, nama jurnalnya itu bukan di sini tapi di kolomnya gitu ya. Ini variabel aja di sini. Oke ya. Nih, ini kita enter ke bawah. Ini kan dia terpisah nih. Tuh, nggak ada kan, nggak muncul. Otomatis ini kita blok dulu. Kemudian klik kanan, pilihnya tables property. Kita checklist dulu ya. Nih.
Ini ya, tuh. Ini kan gak ada nih di bawahnya. Oke, sekarang kita blok dulu, klik kanan, tables property, di sininya checklist, oke. Otomatis di bawah, lah dia kenapa nggak muncul? Ini pengaturannya gimana? Coba, kayak gini aja deh. Oke, ini kita hapus dulu karena dia ada merger-merger. Kalau merger-merger itu nggak akan muncul. Jadi jangan ada nih merger-merger kayak gini, ya. Nggak ada merger-merger kayak gitu harusnya. Oke, bentar, ini saya hapus dulu yang merger-merger. Ini nama jurnal ini, ya, harusnya ada di sini, teman-teman. Di nama penulis. Nah, begitu, ya. Jadi nggak ada nih yang namanya merger-merger kayak gini. Dua, ya juga nggak ada. Ini kita copy. Nah, ini ya. Kita hapus dulu deh yang mergernya. Jadi teman-teman jangan eh, langsung bener-bener cuman fokus di yang udah ditulis sama kakak kakak tingkat gitu ya, tapi harus dibaca juga pedomannya karena ada beberapa yang memang nggak menyesuaikan pedoman gitu. Tables, depth, oke. Nah, dia nggak muncul nih. Nggak tahu saya pengaturannya kenapa. Berarti saya bikin tabel aja yang baru di sini ya. Saya misalkan insert tabel sini gitu ya. Di sini nama penulis. Kemudian di sini judul penelitian. Kemudian di sini metode penelitian. Di sini hasil penelitian. Karena kalau dari tulisan orang tuh kita nggak tahu tuh gimana pengaturannya. Kalau kita ngatur sendiri kan enak nih. Ini tambahin satu ya. Nomornya belum ada. Kita tambahin di sini. Ini nama penulis di sini. Ini nomor. Gitu ya. Nah, ini kan dia kan nomornya kan di atas gitu ya. Kalau kamu mau dirapiin, ini di blok aja dulu. Terus pilihnya layout. Pilih yang ini nih, teman-teman. Jadi dia otomatis tuh di tengah semuanya ya. Terus di sininya ini rata tengah ya. Nah, terus misalkan satu, dua gitu ya. Terus saya tambahin lagi di sini misalkan 3, 4, 5, 6. Ya, terus saya bikin dia misalkan terpisah nih. Tuh, kan di sini terpisah nih. Kita hapus aja ya, karena saya nggak tahu pengaturannya kayak gimana mereka. Ya, nah, ya lihat nih, 1, 2, 3, 4, 5 ini terpisah nggak apa-apa teman-teman. Jadi jangan langsung di enter ke bawah tabelnya, biar nggak kepisah bu tabelnya ya nggak kayak gitu ya nggak apa-apa terpisah. Yang penting apa? Yang penting judulnya ngikut lagi gitu ya. Judulnya ngikut lagi gimana caranya? Ya berarti ini di blok yang tadi ya. Kemudian klik kanan tables property di sini checklist repeat to hash header. Dia otomatis dia muncul di sini. Begitu ya. Nih, kalau bikin sendiri tuh lebih enak karena kita tahu pengaturannya. Oh, tabelnya jangan terpisah. Gitu ya. Boleh kurang 250 kata abstraknya, tapi nggak boleh lebih dari 250 kata. Kurang boleh, lebih tidak boleh. Gitu ya. Ya, tidak terkait dengan laporan keuangan perusahaan yang di bab yang dilampirkan di bab 1 apa? Tergantung Widarni. Kalau misalnya Widarni kan tentang literasi keuangan. Kalau literasi keuangan, cantumin aja data empirisnya. Data empirisnya, data literasi keuangan di Indonesia itu gimana? Naik turun nggak? Berapa? Gitu kan? Terus misalkan kayak yang inklusi gitu ya. Inklusi cari di di sini. Data literasi, kan ada beberapa tuh yang reguler CK sama CS yang dia judulnya literasi keuangan.
Nggak apa-apa, ini namanya data empiris sesuai yang dijelaskan di kelas waktu itu ya. Cek di sini, ini bisa dijadiin data empiris teman-teman. Jadi misalkan, oh ternyata literasi keuangan Indonesia itu masih rendah terhadap misalkan keputusan investasi, sedangkan investasinya tuh meningkat. Nah, itu kan bisa jadi fenomena. Kenapa literasinya rendah tapi investasinya meningkat? Begitu. Nah, itu bisa jadiin fenomenanya gitu dari data-data yang kalian cari nih berapa persen nih. Kan di sini ada penjelasannya kan, di mana berdasarkan tahun aja, umur gitu ya, berdasarkan umur gitu kan. Di sini berapa nih? 18 sampai 25 tahun kan memiliki indeks literasi keuangan tertinggi. Nah, 18 sampai 25 tahun, yakni sebesar 74%, 74,82%, 71,72%, 70,19%. Tapi umur yang 15 sampai 17 tahun paling rendah gitu kan. Kenapa? Cek data investasi di Indonesia. Data investasi di Indonesia berapa datanya gitu kan? Oke, nih di sini badan eh data investasi saham Indonesia. Nah, tuh lihat ya kan jumlahnya udah tinggi banget sahamnya dari usia misalkan. Tuh, menunjukkan mayoritas investor berusia di bawah 30 tahun ya. Nih kita bisa dilihat di sini. Nih 6 November ya, 19 juta investor gitu kan. Ini yang kalian baca-baca gitu. Cari beritanya sehingga bisa jadi fenomena oh saya tuh mau meneliti tentang literasi keuangan karena kenapa? Indeks literasi keuangan itu masih kecil di Indonesia, padahal para investornya meningkat jumlahnya. Nah, itu bisa jadi fenomena gitu ya. Nggak apa-apa, disesuaikan. Kalau tadi saya bilang data laporan keuangan, karena kan kalau literasi keuangan sama inklusi keuangan itu kan bikin kuesioner, bikin pernyataan, ya. Setuju, tidak setuju gitu kan. Sangat setuju gitu ya pakai skala Likert. Kalian kan belajar tuh di aplikasi statistik komputer kan skala Likert seperti apa. Nah, itu boleh. Jadi nggak harus data perusahaan mainnya. Sekarang tuh keuangan ya literasi keuangan itu masuk ke manajemen keuangan gitu ya, behavior finance gitu kan. Kemudian eh, inklusi itu juga nggak apa-apa, silahkan teman-teman. Jadi nggak harus main data keuangan aja, tapi kalau misalnya pakai kuesioner itu tetap namanya kuantitatif. Jadi bukan gini ya, ada beberapa pandangan bahwa kalau kita bikin kuesioner itu ternyata kualitatif loh, enggak teman-teman. Itu juga kuantitatif. Kenapa saya bilang kuantitatif? Karena kamu kan bikin kuesioner nyebar data. Data yang masuk itu kan berupa angka, baru kalian olah SPSS. Kalau misalkan kalian mainnya kuesioner, kalian bisa olah pakainya SPSS bisa, kemudian pakai SEM, PLS bisa, pakai AMOS bisa gitu ya. Itu bisa. Tapi kalau misalnya kalian mainnya data kuantitatifnya berupa angka, laporan keuangan, itu yang kalian bisa gunakan kalau satu perusahaan bisa pakai SPSS atau eViews. Jika banyak perusahaan main sektor itu bisanya pakainya eViews Tata gitu ya. Nah, itu jadi pemilihan itu sebenarnya aplikasinya hampir sama, cuma pemilihannya aja gitu. Nah, rata-rata kenapa saya hindari satu perusahaan menggunakan SPSS gitu ya? Karena kalau nanti bikin jurnal itu agak agak susah di luar sana. Karena sekarang sudah banyak yang menggunakan eViews dan yang kedua Turnitinnya itu tinggi kalau pakai SPSS karena udah sama persis gitu loh. Itu yang kenapa saya tuh lebih eh, suka bimbingan saya tuh pakai eViews gitu ya. Tapi itu balik lagi ke kalian ya, yang kalian mampu seperti apa. Sebenarnya saya yakin semuanya mampu, semuanya bisa, cuma mau atau tidaknya aja sih gitu ya.
Kemudian itu ya Widarni ya. Alif penulisan menurut para ahli itu ditulis tahun dan halamannya atau apa, Bu? Sebenarnya kalau di Mendeley itu otomatis. Ya, otomatis tadi tuh seperti ini penulisannya. Langsung dia tahun, nggak ada halamannya. Terus kadang kan kalau kalian baca itu cuma tahunnya aja gitu kan. Misalkan siapa? Sugiono, terus ada tahun menyatakan gitu kan bahwa misalkan, atau siapa ya? Lalu saya cari dulu. Reference, insert citation, go to Mendeley, misalkan ini Indriati kinerja lingkungan ya, nih misalkan kinerja lingkungan kita Indriati, oke, Indriati di sini Indriati et al, gitu kan? Terus insert, go to Mendeley, Indriati kita citasi. Nah, ini kan nggak mungkin kan namanya 2 kali. Otomatis ini tahun aja. Caranya gimana? Taruh kursornya di sini, edit citasi, terus pilih Indriatinya, surprise author. Apa? Oke. Otomatis cuma tahunnya. Begini ya teman-teman ya. Gitu. Ya, jadi kalau nggak ada halamannya nggak apa-apa. Yang penting sesuai dengan penulisan apanya ya namanya kutipan langsung ya, gitu. Begini. Rata-rata begini sih untuk penulisannya Alif. Gitu. Triwahyuni, izin bertanya, Kabu kalau meneliti satu perusahaan atau banyak perusahaan itu harus berapa tahun? Kalau satu perusahaan wajib 10 tahun. Kalau dia banyak perusahaan, tergantung kalau mau 6 tahun boleh, 5 tahun boleh, 7 tahun boleh gitu ya. Nah enaknya gini teman-teman, kalau misalkan balik lagi ya, kalau kalian itu main 1 tahun ternyata datanya jelek, otomatis kan kalian nanti diminta sama dosennya itu ganti variabel atau ganti perusahaan gitu ya, atau nambah tahun. Nah, kalau misalkan kalian banyak perusahaan, main banyak sektor, itu nanti tinggal lihat data perusahaan yang nggak bagus tuh yang mana gitu. Ya udah yang nggak bagus itu aja dikeluarin, nanti masukin ke kriterianya bahwa perusahaan yang kalian ambil itu adalah ini kriterianya, nanti saya kasih lihat contohnya gitu ya. Kayak gitu. Jadi kalau banyak perusahaan kalian bisa jelek perusahaannya ya udah keluarin ini, olah lagi. Jelek lagi keluarin perusahaan yang paling nggak bagus angkanya mana. Nah, sehingga nanti sisa yang bagus itu yang kalian gunain di skripsi kalian. Gitu. Objek penelitian mahasiswa Unpam, bagaimana sistematika penulisan proposal? Maksudnya gimana? Nggak ngerti saya. Widarni, objek penelitian mahasiswa Unpam, bagaimana sistematika penulisan? Kan sistematika kan sama penulisannya. Sistematika kan nanti paling di sampelnya aja, di populasinya berarti kan mahasiswa Universitas Pamulang gitu kan. Nah, sampelnya misalkan kamu mau apa semester berapa misalkan gitu kan, atau mahasiswa yang sudah memiliki investasi. Jadi mengerucut. Populasi itu adalah objek yang kita mau teliti apa sih? Kalau kamu mau literasi keuangan, objeknya mahasiswa ya udah berarti populasinya adalah seluruh mahasiswa Universitas Pamulang gitu kan. Terus sampel itu kan bagian dari populasi gitu ya teman-teman. Sampelnya apa? Kamu mengerucut berarti mahasiswa prodi manajemen misalkan mau dikerucut lagi semester berapa ya silahkan. Kalau cuma prodi manajemen aja ya silahkan. Gitu. Kalau misalkan kalian main laporan keuangan, berarti populasinya apa? Populasinya adalah laporan keuangan PT apa? Laporan keuangan perusahaan sektor apa? Nah, pada saat sampelnya bedanya gini.
Kalau kalian satu perusahaan, sampelnya adalah laporan mana yang kalian pakai. Contoh, Financial Slack. Financial Slack itu adalah log natural, kas, dan setara kas. Artinya kas setara kas kamu lihatin di mana? Kan di neraca, di posisi laporan posisi keuangan. Ya udah, berarti sampelnya adalah laporan posisi keuangan. Begitu. Terus nanti misalkan nih nilai perusahaan atau kinerja perusahaan, tolak ukurnya pakai ROA. ROA itu apa? Laba bersih dibagi total aset. Laba bersih ngelihatnya dari mana laporan keuangannya? Oh, ternyata laporan laba rugi. Berarti sampelnya itu laporan laba rugi. Berarti di situ sampelnya adalah laporan neraca dan laporan laba rugi. Begitu. Itu kalau satu perusahaan. Kalau banyak perusahaan, sampelnya dibikin purpose sampling, kriteria. Gitu ya. Jadi bedanya di situ. Nah, contohnya gini, kalau misalkan kamu pakainya subsektor, ini contohnya seperti ini. Nih ya. Ini mahasiswa saya, bimbingan saya, dia pakainya Ifuse, mana ya bentar, namanya Regita. Mana ya? Nah, ini dia salah. Open with. Nah, ini ya. Ini yang dia mainnya subsektor. Bedanya nanti di bab 3-nya aja sih, teman-teman. Ya, bab 3-nya. Ini saya kasih contoh purpose samplingnya. Ya, di bab 3-nya biar nggak bingung. Bentar ya. Nih, bab 3. Nih, dia bilang kan, perusahaan makanan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2017 sampai 2021 berjumlah 32 perusahaan. Di mana jumlah pengambilan sampel yang akan digunakan menggunakan teknik purpose sampling. Dia kasih lihat nih 32 perusahaannya apa aja. Nah, setelah itu baru kita ngambil sampelnya. Ini adalah populasinya. Populasinya adalah ngambil sektornya gitu ya. Jumlahnya berapa? 32. Tampilin 32 kodenya, nama perusahaannya gitu kan. Terus sampelnya menggunakan purpose sampling tekniknya. Ya dengan kriteria-kriteria tertentu. Yang pertama, perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 2017 sampai 2021. Kriteria kedua, perusahaan makanan dan minuman yang menerbitkan laporan keuangan dalam mata uang rupiah. Kalau dia dolar berarti dia nggak masuk kriterianya. Yang ketiga, perusahaan makanan dan minuman yang menyediakan laporan keuangan secara lengkap selama tahun 2017 sampai 2021. Jadi kalau 2017 yang nggak diambil perusahaannya. Kemudian yang keempat, sampel. Nah, ini kriteria ini sebenarnya bebas. Kalian yang menentukan kalian maunya kayak gimana kriterianya. Gitu. Jadi nggak ada patennya harus begini, nggak ada. Tapi kalian kriterianya buat sendiri kriterianya. Nah, nomor 4, perusahaan makanan dan minuman tidak mengalami kerugian. Artinya kalau labanya di situ dia rugi, nggak masuk ke dalam sampel kalian. Yang kelima, perusahaan makanan dan minuman yang melakukan pembagian dividen cash. Jadi kalau yang dia nggak bagi dividen, nggak masuk ke dalam sampel kalian. Nah, kriterianya itu bikin kotak kayak gini. Jadi yang pertama, perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI kan ada 32 jumlahnya. Kemudian kriterianya nomor 2 yang menerbitkan laporan keuangan ternyata semua 32. Yang ketiga, perusahaan makanan dan minuman yang menyediakan laporan keuangan secara lengkap. Ternyata 8 yang nggak lengkap. Berarti berkurang dong, 32 dikurang 8 berarti 24. Yang keempat, perusahaan makanan dan minuman tidak mengalami kerugian selama periode 2017 sampai 2021. Ternyata ada yang rugi tuh, 7 perusahaan. Berarti 24 dikurang 7, sisanya 17 perusahaan. Kriteria kelima, perusahaan makanan dan minuman yang membagikan dividen cash. Artinya ada 7 perusahaan yang nggak ngebagiin dividen cash, sisanya 10. Nah, berarti dari 32 perusahaan yang ada, sampel kalian hanya jadi 10.
tahun pengamatannya 5 tahun, berarti total datanya 50. Begitu bedanya kalau pakai eViews. Artinya nggak semua 32 ini jadi sampel kalian, tapi kalian kriteriain maunya yang ngambilnya yang kayak gimana. Begitu ya, berdasarkan kriteria sampel di atas, berarti cuma 10 sampelnya yang digunakan dalam si peneliti. Begitu ya. Terus teknik pengumpulan ini mah sama ya, data. Kemudian, nah bedanya di mana lagi? Di ujinya. Kalau dia SPSS, kalau satu perusahaan, ya, metodenya langsung, langsung ke analisis statistik deskriptif, baru uji asumsi klasik gitu kan. Uji asumsi klasik kan yang 4 itu, normalitas, multi, hetero, dan seterusnya. Nah, kalau eView sebelum masuk ke situ ya, kalian uji model dulu. Uji model. Uji modelnya gimana? Ya, yang pertama, nih, jadi uji model dulu. Ada common effect model. Dijelasin dulu ada fixed effect model, random effect model. Baru uji model regresi data panel. Jadi diuji dulu nih, yang pertama pakai uji Chow. Uji Chow ini untuk melihat dia masuknya apa gitu ya. Muhammad, jangan dicoret-coret. Terus ini ya menurut Ghazali gitu kan ya, ini common effect model. Terus di sini uji Hausman ya, uji Hausman untuk ngelihat dia efek fixed effect atau random effect gitu ya. Kemudian di sini ada uji LM. Jadi ada 3 uji ya, uji LM. Baru deh masuk uji asumsi klasik setelah penentuan model, nanti baru masuk uji asumsi klasik. Sama kalau uji asumsi klasik bedanya kalau normalitas ya di eViews dia pakainya Jarque-Bera, JB ya, Jarque-Bera. Kalau di SPSS uji normalitasnya ada biasanya itu pakai uji grafik gitu ya, ada Kolmogorov-Smirnov, ada Piplot. Nah, bedanya di situ. Terus apalagi multikolineritas, kalau dia pakainya dilihat dari ini korelasi antara dua variabel independen yang melebihi 0,80 dapat menjadi pertanda bahwa multikolineritas merupakan serius. Jadi harus di bawah 0,80 ya multikolineritasnya. Kalau di SPSS multikolineritasnya pakai VIV ya. VIV nilai toleransinya kurang dari 0,10. Jika nilai toleransinya lebih dari 0,10, nah ini kalau pakai VIV. Kalau misalkan dia SPSS. Kalau eViews hetero ya, dia pakainya uji Glaser gitu. Kalau misalkan SPSS hetero pakainya scatter plot biasanya gitu, beda. Autokorelasi sama nih Durbin-Watson. Di eViews juga pakai Durbin-Watson gitu ya. Oh, dia pakainya Bruce Godfrey, bebas, terserah banyak gitu kan. Nah, ini terus analisis regresi. Nah, ini ya, hipotesisnya sama uji T, uji F ya. Terus apalagi koefisien determinasi sama gitu ya, koefisien. Nah, bab 4-nya bedanya di sini. Ini sebenarnya kalian tugasnya cuma bab 1 2 3. Cuma ini sekalian aja saya kasih tahu gitu ya, bab 4-nya biar kamu ada gambaran nih, oh ternyata bedanya di sini loh, udah tahu gitu kan. Tinggal nanti kalian tentuin maunya kayak gimana. Nah, kalau di satu perusahaan aja, ya kalian ngambil satu perusahaan, kalian harus jelasin gambaran umum si perusahaan, sejarahnya, visi misinya, kemudian ada struktur organisasinya, gitu kan ya. Nah, kalau kalian ngambilnya banyak perusahaan, kalian di sini gambaran umumnya ya sekilas tentang perusahaan aja, karena kan perusahaannya banyak. Jadi nggak usah visi misi, nggak usah struktur. Jadi cuma sekilas tentang perusahaan yang pertama apa, yang kedua tentang apa, perusahaan siapa gitu kan. Yang ketiga perusahaannya apa, yang keempat perusahaan apa dan seterusnya. Nah, terus di sini mana lagi? Di deskripsi, nah ini ya deskripsi. Tuh penampilannya gini kalau dia pakainya eViews ya.
Ini pertumbuhan perusahaan dan seterusnya. Nah, ini dia uji cow ya. Dia uji dulu, kalau di skripsi itu nggak ada uji-uji kayak gitu. Jadi dia langsung analisis deskriptif, hitungan manual seperti ini. Hitungan manual gini gitu ya. Dan seterusnya. Ya, hitungan manual. Terus analisis deskriptif, ini analisis deskriptifnya. Terus ada uji asumsi klasik, dia langsung uji asumsi klasik. Kalau di Ifuse, kalian harus uji model dulu nih, uji cow yang pertama. Uji cow ternyata, oh kepilihnya fixed effect. Kemudian uji Hostman, kepilihnya apa? Kepilihnya, oh fixed effect. Sebenarnya kalau udah fixed effect, otomatis udah nggak usah lagi uji LM. Tapi kalau mau pakai uji LM ya silahkan, kepilihnya apa misalkan. Nah, terus di kesimpulan, nih ringkasannya berarti uji cow-nya fix, uji Hausman-nya fix, LM-nya random, kepilih dong 2:1. Berarti yang digunakan adalah fixed effect. Nah, untuk uji-ujinya pakainya fixed effect modelnya. Baru uji asumsi klasik normalitas, ini Jar-Cubera. Bedanya di sini gambarnya. Uji multikoliniaritas, ini lihatnya ya. 0,80. Uji hetero, uji Glaser, di sini lihatnya ya, probability chi-square-nya. Autokorelasi Durbin-Watson nih di sini ya, nih 2, terus apalagi uji data panel sama ya, data panel ya, ini nilai konstanta ya, ini juga ada nilai konstanta di sini, analisis regresi bergandanya nih ya di sini. Nah, perlu diperhatikan teman-teman, kalau di sini kan rumus regresi bergandanya kan di bab 3 itu adalah Y sama dengan C tambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah E gitu ya. Nah, ini disesuaikan sama hasil yang di sini. Kalau dia konstantanya minus, tulisnya minus. Kalau dia positif, berarti plus. Kalau dia minus di sini, berarti nanti ditulisnya minus. Ini adalah error gitu ya. Di sini juga sama sebenarnya tuh. Ya, ini dilihat dari sini konstantanya berapa. Ini 1,15 gitu ya. Di sini tulis min, di sini karena min ya 0,137 ditulisnya min gitu. Ya, ini untuk analisis regresi berganda. Terus uji T ya sama ya, di sini lihat dari probability-nya. Kalau dia kurang dari 0,05 berarti berpengaruh. Kalau dia lebih dari 0,05 berarti tidak berpengaruh. Gitu ya, tidak signifikan ya. Itu aja sih teman-teman. Jadi silahkan dibuat bab 1, 2, 3 dulu aja ya. Bab satunya mau tidak mau ya kamu cari dulu beritanya. Nggak apa-apa, nggak sempurna, namanya belajar. Nanti kan saya cek, saya akan infokan. Saya nanti penulisannya sudah sesuai atau tidak gitu ya. Itu yang saya akan lihat. Kalau misalkan jangan sempurna dulu, yang penting buat dulu aja. Gitu kan ya, namanya kita belajar, nanti saya kasih masukan. Titi bertanya, jika di latar belakang itu wajib menggunakan grafik atau tidak ya Bu? Kalau nanti deskripsi itu wajib. Kalau nanti di saya boleh ditampilkan, boleh tidak. Itu enggak suatu kewajiban kalau di tugas saya. Tapi nanti pada saat skripsi itu wajib ditampilkan, ada grafiknya, ada data empirisnya di situ. Sehingga kelihatan tuh, oh grafiknya tuh kayak gini nih gitu kan, oh dia naik terus, oh dia turun naik, oh dia turun terus gitu, itu kelihatan gitu ya Titi ya. Naura, jika hanya mengambil satu perusahaan, populasi sampelnya itu ya tadi ya udah dijelasin. Ibu, adakah rekomendasi metode uji yang mudah dipahami untuk peneliti berdampak pada ESG ke pertumbuhan laba? Nah, kalau ESG itu teman-teman harus cek perusahaan itu sudah mengeluarkan laporan ESG atau tidak ya, sehingga data kalian tuh ada gitu, karena kan ESG itu kan hal yang baru gitu ya. Terus cari penelitian-penelitian yang terdahulu, dia tolak ukurnya seperti apa. ESG itu kan dia terdiri dari 3 ya, environment, kemudian S-nya itu sustainability reporting, kemudian G-nya kan governance. Nah, dari ESG itu kamu mau ngambilnya yang mana aja proksinya. Jadi misalkan gini, pengaruh ESG terhadap pertumbuhan laba.
Judulnya itu aja, tapi di dalam kamu proxiin ESG-nya itu ada berapa yang kamu gunakan, Wendy. Gitu ya nih, misalkan kita ke Scholar ya, kita lihat ya. Karena ESG itu baru, makanya yang ngambil-ngambil judul ESG itu akan saya terima gitu, karena itu menarik. Gitu ya nih. ESG terhadap pertumbuhan laba. Ini kita lihat ada nggak penelitian terdahulunya, gitu kan ya. Nih peran moderasi. Ini pengaruh ESG, leverage, and asset efficiency terhadap sustainability growth rate. Nanti pastiin penelitiannya terdahulu ada ya, Wendy ya, karena kalau S1 itu meneliti apa yang sudah diteliti, gitu ya. Kalau misalkan belum ada ya nanti disesuaikan judulnya yang ada referensinya, sehingga kamu nggak bingung, gitu ya. Sudah ada di sini laporan. Tuh, laporan SD apa? Perusahaan mana yang kamu pakai? Karena ada beberapa memang ada, tapi kendalanya cek dia proksinya kamu apa sih gitu, diproksikan dengan apa? Ya, saya cek ya ESG diproksikan. Nah, tuh skor pengungkapan ESG atau ESG Disclosure Index gitu ya. Nah, proksinya apa? Dikaitkannya tuh lebih banyak dikaitkan dengan kinerja keuangan yang diukur bisa pilih nih apa ROA, ROE atau PER gitu ya. Nih pengungkapan ESG terhadap kinerja. Nih contohnya nih ya. Tuh dia pakainya penelitian ini menggunakan data sekunder, pakainya uji Fuse. Kemudian kita lihat ya PDF-nya. Nah ini pengungkapan ESG terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan di Indonesia. Ya, yang kita lihat di sini. Ini dia teori-teori stakeholder. Nah, ini bagusnya ESG itu kan environment. Oh, sorry, bukan sustainability. Environment, social, and governance. Mohon maaf ya. Nih ya. Ini secara umum ESG gitu kan. Terus aspek sosial. Terus kita lihat lagi ke bawah. Dia ada dua. Nih, variabel independen dalam ESG yang diukur menggunakan indeks GRI. Indeks ini mencangkup 3 dimensi, ada lingkungan, sosial, dan tata kelola. Gitu kan ya, setiap item diberi skor 1 apabila diungkapkan. Nah, dia berarti pakai variabel dummy nih. Kalau perusahaan itu dia ada laporan ESG-nya, dikasih skornya 1. Kalau dia nggak ada laporan ESG-nya, skornya 0. Nah, ini kamu bisa terapin nih. Untuk ESG-nya. Jadi cuma ngelihat aja dia di perbankan itu kayak tadi kan ESG Bank Mandiri misalkan dia ada nggak laporannya. Kalau ada ya berarti nih kan ada nih kalau ESG ada Mandiri berarti dia ditulisnya 1. Kalau nggak ada berarti 0 kayak gitu caranya nih ya. Pakai pakai variabel dummy namanya. Terus apa lagi? Hmm, pengungkapannya aja berarti kamu bisa tuh pengaruh pengungkapan ESG terhadap kinerja perusahaan. Kalau pengungkapan ESG ya dia ada nggak laporan keuangan? Kalau ada berarti 1. Kalau nggak ada, nah berarti mainnya sektor, jangan satu perusahaan begitu. Lebih tepatnya main per sektor. Ya kalau dia bank, kamu cari sektor apa misalnya. Gitu kalau pengungkapan ESG. Kalau cuma ESG doang, nih ya, ESG nih, Environment, Social, and Governance. Lagi loading. Bagus. Hmm.
Nah, ini ada di proxy, diproksikan dengan apa nih? Lihat ya. Tuh, ESG. Nah, dia pakainya nilai perusahaannya pakai Tobin-Skew. Stakeholder, nah ESG ini ya. Dalam keterangan ini sih. Skor ini mencakup nilai aspek ini nih, oke. Terus nilai perusahaan, ukuran perusahaan, leverage, kerangka berpikir, ESG terhadap OY-nya 2 nih dia nih kinerja keuangan dan nilai perusahaan. ESG score ya. Oh, dia cuma ESG score aja nih. Ya. ESG. Nih. Aspek ESG merupakan faktor yang perlu dipenuhi untuk mempromosikan dan meningkatkan kinerja ekonomi sosial dalam kerangka penelitian ini. Variabel independen ESG mengacu pada ESG score yang diperoleh dari evaluasi yang terdokumentasi dalam laporan ESG yang memiliki hak paten atau terdaftar di Bursa Efek Indonesia. ESG score ini mencakup nilai rata-rata dari evaluasi pada aspek. Berarti kamu ini di jurnal ini ESG-nya itu pakai ESG score. Ada di Bursa Efek Indonesia. Berarti main ke Bursa Efek Indonesia. Begitu caranya ya. Makanya kenapa saya bilang coba cari dulu penelitian terdahulu. Dari penelitian terdahulu itu kita bisa ambil dia pakai proksinya apa sih? Ya udah kita ikutin proksinya. Jadi kita amati, tiru dan modifikasi gitu ya. Ini nilai SJ di Bursa Efek ya. Tuh ini kan banyak tuh datanya. Main di Bursa Efek Indonesia. Bila perlu main ke sana nggak apa-apa ya. ESG. Ini kodenya, kode perut tuh nilai SG. Nah, ngambilnya dari sini nih, bisa tuh. Tinggal main sektornya. Kalau bank ya berarti nanti di eh, apa namanya disesuaikan kan gitu ya. Ini morning, oke. Ini nilai ini nih dari sini nilainya, nilai skornya. Biasanya di Bursa Efek itu banyak. Ini kan tahun berapa nih nilai SG-nya? Gitu ya. Kodenya apa? Kamu yang mau cari? Tuh, teman-teman, ini nilai SG dari sini. Begitu. Apalagi ya tadi? Mana nih? Wendy udah ya, izin Bu, boleh minta file kerangka penulisan bab 1 sampai 3 by WhatsApp. Em, contohnya saya nggak kasih ya, jadi bisa kalian lihat ya contohnya, tapi saya nggak bisa kasih karena ini kan ya kalau dikasih tinggal gantinya sedikit gitu ya. Jadi ya itu tulis aja manual sesuai dengan apa namanya sesuai dengan contoh begitu ya. Jadi nggak saya kasih untuk kerangka penulisan bab 1, 2, 3. Lihat aja di pedoman skripsi sama di contoh-contoh yang mungkin kalau di Google ada kali ya. Nanti coba cek aja di Google. Kalau saya nggak ngasih contohnya ya. Mohon maaf ya. Terus Wendy, baik Bu, terima kasih. Memang saya juga belum nemu sih kalau yang pertumbuhan laba. Nah ya udah nanti diganti aja Wen. Jadi pengaruh pengungkapan ESG pakai yang variabel dummy tuh dan apa tambahin misalkan dan ukuran perusahaan terhadap kinerja kinerjanya pakainya ROA atau ROE atau pakai Tobin-Skew bebas gitu ya. Nanti sesuaiin aja Wen nggak apa-apa. Justru kan eh kayak gini kan jadi tahu gitu kan. Oh ternyata tuh jarang yang pakai pertumbuhan laba gitu ya. Bu maaf mau tanya kan kata Ibu langsung bab 1, 2, 3 apakah harus ya belum ada abstraknya nggak usah bab 1, 2, 3 aja bab 1 latar belakang terus rumusan masalah tujuan penelitian ya nih gini aja deh nih ya ini judul ya judul terus nanti ada eh,
Saya di sini eh, bab 1 pendahuluan ya. Ini kita kerangkanya aja deh saya bikinin tapi nggak ada ininya ya, nggak ada isinya ya. Ini next ya, di sini bab 1 terus enter lagi. Berarti kan 1.1 kan? 1.1. Ininya kita ganti kecil. Latar belakang. Terus apa rumusan masalah. Terus 1.3 tujuan, sorry, tujuan penelitian, terus manfaat penelitian gitu ya. Itu aja ya saya bikininnya ya. Tapi kalau contohnya nggak saya kasih. Ini pastiin Times New Roman kan gitu ya. 12. Oke. Terus ini kalau mau pakai daftar isi juga nggak apa-apa nih. Contohnya ya, saya kasih ya biar teman-teman juga tahu nih. Misalkan bab 1 pendahuluan. Ini pakainya heading 1 ya. Terus ini kita sesuaiin. Ini Times New Roman, ini 14 hitam. Gitu ya, bab 1 pendahuluan. Satunya gini. Oke, ya. Terus ini daftar isi. Ini saya next ya. Nah, ini kan kepisah nih. Pendahuluan daftar isi. Oke. Terus ini jadiin heading 2. Gitu ya. Terus ini dikasih nomor. Lalu ini juga sama di heading 2. Di sini heading 3. Heading 2 semua, sorry. Ini heading 2 semua. Kita ganti Times New Roman. Kemudian ininya 12. Ini hitam. Ini lah. Nah, udah ya. Terus saya lanjut lagi di bab 2. Ini bab 1, 12. Bab 2, insert. Sorry, page setup. Break, next. Bab 2, copy. Nah, ini semuanya. Paragrafnya multi. Ya, ininya. Ini. Oke, multi. Ininya jangan 3 ya. 2. Oke. Terus ini kita copy. Ini kita paste di sini. Tapi ganti bab 2. Bab 2 apa? Tinjauan pustaka. Itu ya. Tinjauan pustaka. Terus ini kita copy. Ini kita paste. Ini kita set value. Oke, nggak usah begini aja. 2.1 berarti. 2.1 berarti di sini grand teorinya ya. Gitu kan. Terus nanti ada hmm, begini aja. Ini heading 2.
Oke. 2003-nya itu ya. Terus ada yang paling penting adalah kerangka berpikir pengembangan hipotesis. Oke, nggak usah. Ini masuk ke ini ya subbab nanti ya di manajemen keuangan. Oke, terus bab 3 ya kita copy lagi. Ini kita next tambahin di sini bab 3. Di sini metode ya, metode penelitian. Terus kita insert heading lagi. Ini 3.1 berarti ya. 3.1 tentang apa ya? Kerangka berpikir rasio Peneliti keuangan. ini ya apa? Um, 3.1 berarti jenis penelitian. Terus tempat dan waktu penelitian. Terus yang ketiga nanti disesuaikan aja ya. Apalagi dan seterusnya gitu. Udah. Sama jangan lupa daftar pustaka juga ada. Kan nanti kan ada yang di bab 2 kan kamu udah ada referensi-referensinya. Ya, ini saya hapus. Dah. Ya. Udah cukup ini aja. Jadi ada judul, nanti ada logo, ada nama kamu, NIM kamu, daftar isi. Kemudian di sini eh, bab 1 ya. Bab 2 nanti diisi ya. Halamannya jangan lupa, jangan nggak ditulis halamannya ya. Insert bottom page ya 1 gitu ya. Ini kita kan tinggal daftar isinya. Berarti kamu tinggal di sini insert sorry mana reference kemudian table of content ya nih tuh otomatis ya otomatis ada ini kita Pengembangan hipotesis. Pengembangan sorry hipotesis. nggak bisa sih daftar ya. Nah ini kan dia, oh sorry tabel satunya belum di next page. Ini, nah gitu ya. Ini berarti nanti disesuaikan ya teman-teman aturannya. Nah ini pendahuluannya. Oke.
Nah, ini kan dia belum ada nih. Kamu tinggal update aja. Update di sini. Nah, ini ada pendahuluan di bawah biasanya, teman-teman. Tinggal dihapus aja ya. Dinaikin ke atas ini. Si pendahuluannya. Kamu pasti lebih canggih lah. Tuh ya. Pasti kalian lebih canggih dari saya. Jadi nanti tinggal disesuaikan aja. Sorry. Nah, ini ya pendahuluan. Disesuaikan aja urutannya ya. Gitu teman-teman, kurang lebihnya. Jadi judul, kemudian habis judul daftar isi, bab 1, bab 2, bab 3. Cukup itu saja untuk tugas UAS-nya. Tambahin ya sistematika. Continue. Sistematika penelitian, sistematika penulisan. Oke. Ini kita pastiin. Ya, ini kan 10 nih. Sorry. Nah, 12 ya. Beda pasti kelihatan kok kalau dia nggak sesuai. Udah. Save. Tuh ya. Oke, saya baca lagi chatnya. Mana lagi tadi? Jadi selama perusahaan ada laporan SC aman ya Bu, beberapa metode bisa disesuaikan. Ya silahkan ya, Wen ya. Jadi baca-baca dulu judul jurnal-jurnal penelitian terdahulu. Izin bertanya lagi Bu, dari bab 1 sampai 3 apakah ada maksimal halaman? Nggak ada maksimal. Mau berapa aja silahkan ya. Terus maaf Bu, saya belum paham. Kita harus meneliti yang sudah diteliti. Berarti kita harus cek dulu variabel X dan Y-nya di Scholar. Sudah ada yang meneliti atau belum? Kalau ada, kita lanjut dan menambahkan. Iya, betul. Jadi, kamu baca, harus gini. Jangan sampai kayak tadi tuh, si Wendy. Kan nggak ada tuh jarang penelitian terhadap pertumbuhan laba gitu kan. Berarti kan kita hindari itu. Kita cari yang banyak referensinya. Yang referensinya banyak kinerja perusahaan, ya udah kita ganti kinerja perusahaan. Jadi S1 itu meneliti apa yang sudah diteliti. Artinya apa? Ternyata tuh ada loh penelitian saya nih, misalkan saya penelitiannya tentang pengaruh ROA dan ROE terhadap pengaruh ROA CR terhadap kinerja perusahaan. Terus dosen lain misalkan pengaruh DER dan CR terhadap kinerja perusahaan. Nah, kamu gabungin semuanya. Pengaruh ROA, DER, dan CR terhadap kinerja perusahaan. Begitu loh. Artinya apa? Di situ kamu menemukan namanya research gap, kesenjangan dalam penelitian. Oh, hasil si A ini kalau saya neliti CR terhadap Y ternyata tidak berpengaruh, tapi penelitian yang lain itu tidak berpengaruh gitu kan. Jadi beda tuh. Oh, di situ ada kesenjangan perbedaan. Nah, kamu neliti lagi, apakah penelitian kamu itu sama saya, sejalan dengan penelitian saya, atau bertolak belakang dengan saya. Begitu. Jadi jangan sampai kamu cari variabel tapi belum ada yang neliti. Nah, itu belum boleh, Tri. Jadi harus ada. Makanya saya terus-terusan bilang, coba cari penelitian terdahulunya ada enggak. Kalau enggak ada ya sesuaikan sama penelitian terdahulu, tapi jangan sama persis. Misalkan kayak tadi tuh saya meneliti ROA dan CR terhadap kinerja perusahaan. Kamu menelitinya juga sama kayak saya. Nah, itu jangan kayak gitu, walaupun objeknya mungkin beda. Gitu. Kemarin juga objeknya sama, akhirnya kan ganti perusahaan pada saat sidang. Saya pernah nguji, judulnya sama persis, variabelnya. Perusahaannya sama persis. Cuma tahunnya dia nambah 1 tahun, ya nggak boleh dong. Gitu loh.
judulnya sama, perusahaannya sama, cuma beda 1 tahun, nggak bisa. Artinya kan apa? Di situ harusnya kamu kena plagiatnya tinggi, apalagi cuma bedanya 1 tahun doang. Gitu. Jadi harus meneliti apa yang sudah diteliti. Artinya ada loh penelitian terdahulu, tapi saya ngisi kesenjangan di situ. Antara peneliti 1 berpengaruh, yang peneliti 2 nggak berpengaruh, padahal sama tuh yang diteliti current rasionya. Nah, kamu cek di situ. Penelitian kamu gimana hasilnya? Apakah sejalan dengan penelitian saya atau bertolak belakang? Begitu. Jadi wajib cek di Scholar apakah ada penelitian terdahulu atau enggak. Harus ada jurnal-jurnal yang mendukung. Jadi nggak boleh kalau ditanya, kenapa kamu ngambil ini? Ya menurut saya ini nggak bisa. Kamu harus menurut penelitian ini gitu ya. Dia bahwa menyatakan bahwa gini-gini gini. Di jurnal ini ya, dia menyarankan untuk penelitian selanjutnya menggunakan ini. Makanya saya mencoba apa saran dari si penulis tersebut. Itu boleh juga kayak gitu. Begitu, Tri ya. Terus ya terima kasih Wendy sudah dibantu jawab ya. Sama-sama. Ada lagi yang mau nanya nggak? Udah jam 9 ternyata nggak berasa ya. Gitu ya teman-teman. Jadi silahkan kalau yang sudah dicek judulnya oke, tapi pastikan penelitian terdahulunya ada gitu ya. Jangan sampai nggak ada. Yang kedua, cari variabel jangan yang jenuh, roa, roe, der, cr itu hindari gitu ya. Boleh tapi cari kata lainnya, diperhalus gitu ya teman-teman. Cari deh penelitian terdahulu, main ke Scholar, main POP, Publish or Perish, kan udah pernah saya ajarin di kelas gitu kan ya. Kalau nggak ada, kalau belum bisa cek di YouTube saya, itu ada Publish or Perish, bisa ditonton di situ. Jangan lupa subscribe. Tetap nggak sih ya kan? Gitu ya teman-teman ya. Ada lagi yang mau nanya? Kalau nggak ada, saya izin, saya akhiri. Nanti ada rekamannya, saya share ke ketua kelas gitu ya. Ini juga nanti kerangka tugas UAS ini saya share ke ketua kelas, tapi tetap dirapikan lagi tadi ya. Ada kan ini cepat-cepat, jadi belum terlalu rapi. Nanti tolong disesuaikan saja. Begitu ya teman-teman. Oke, terima kasih semuanya. Apa variabelnya? Minimal 2 ya. Biasanya itu kalau 2 itu pengujinya suruh nambah 1. Kalau 1 mah jangan, Ikrom. Apalagi 1 gitu. 2 aja kadang disuruh nambah 1 variabelnya. Jadi amannya 2 atau 3 variabel lah gitu. Kalau saya sih, kalau kamu mau oke ya 3 variabel. Tapi kalau misalkan judulnya pengaruh kayak bimbingan saya pengaruh good corporate governance terhadap kinerja perusahaan, tapi di dalamnya proksinya ada 3, itu nggak apa-apa. Jadi nggak harus ditampilkan di judul ya teman-teman. Kayak tadi tuh ESG kan ada tolak ukurnya ada 2, misalkan ada indeks, ada nilai ESG, ada variabel dummy. Nah judulnya pengaruh ESG terhadap kinerja perusahaan, tapi di dalamnya di proksinya 2, itu nggak apa-apa gitu ya. Kemudian good corporate governance kan ada banyak tuh proksinya, ada kepemilikan manajerial, ada dewan direksi, kemudian komisaris independen. Nah, di dalamnya kamu proksiinnya 3 atau 4 boleh, tapi di judulnya cukup 1 aja nggak masalah, itu lebih keren kayak gitu. Gitu ya. Oke, daripada judulnya panjang-panjang tapi isinya gitu-gitu aja, mendingan judulnya sedikit tapi di dalamnya kamu ngebahasnya bagus gitu ya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf jika selama pelajaran ya, perkuliahan di dalam kelas masih ada yang kurang. Sekali lagi saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Selamat istirahat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Jangan lupa wabarakatuh. dikerjain Terima ya. kasih. Terima kasih, Sama-sama Bu. semuanya. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Saya izin N ya. Terima kasih, Ibu. Sama-sama Tri, sama-sama Akmarina.